Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya dalam program Relimen, Renungan 5 Menit. Renungan hari ini mengenai perintah Tuhan, jangan berzina. Di dalam seluruh ajaran Alkitab dijelaskan ada dua jenis perzinahan. Perzinahan rohani dan perzinahan jasmani. Kedua perzinahan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Perzinahan rohani ialah suatu tindakan nyata dan sadar melawan Tuhan, yaitu melakukan penyembahan kepada setan, roh jahat, berhala, dan ciptaan Tuhan yang lain. Satu tindakan yang dilakukan secara individu atau komunitas, dengan sadar melawan memberontak kepada Tuhan. Inilah perzinahan rohani yang hukumannya ialah hukuman mati dan hukumannya kekal untuk selamanya di api neraka. Yang kedua adalah perzinahan jasmani, suatu tindakan nyata yang dilakukan seseorang dengan tujuan memuaskan hawa nafsunya, baik yang dilakukan sebelum pernikahan maupun sesudah pernikahan. Ada perselingkuhan, ada perbuatan dengan tindakan yang personal, baik menonton, menyaksikan, dan membaca kisah, cerita, film, pornografi, porno aksi, dan pelecehan seksual, serta tindakan-tindakan kejahatan lain sebelum menikah dan diberkati oleh Tuhan, dan melakukan hal-hal yang buruk, jahat, melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan, itu adalah perzinahan dan hukumannya adalah mati. Itu yang dinyatakan Tuhan di dalam Alkitab. Karena itu, setiap kita harus tetap setia menjaga kekudusan hidup, menjaga kehidupan yang murni di hadapan Tuhan, yang suci untuk tidak melakukan tindakan perzinahan itu. Di dalam Matius pasal 5 ayat 27-32, Tuhan memberikan kebenaran firman-Nya, bahwa kalau seseorang memandang perempuan dengan keinginan untuk melakukan hubungan seksual, itu sudah berzina di dalam hatinya. Hati merupakan gambaran keseluruhan hidup dari seseorang. Karena itu, kita harus sadar dan pahami betul, karena dari mata turun ke hati, apa yang dilihat, diingini, lalu itu dilakukan, itu adalah tindakan yang nyata. Kalau kita melihat, menyaksikan, dan mengingininya di dalam hati kita, maka perbuatan perzinahan terjadi. Tentu biasanya laki-laki yang berinisiatif melakukan itu. Tetapi di dalam konteks kekinian, perempuan pun pernah dan mungkin bisa melakukan hal yang sama. Apa yang menyebabkan terjadinya perzinahan? Yang pertama, rasa tidak puas karena dirinya itu merasa kehilangan arah dan jati diri sebagai individu yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua, tentu tidak memiliki relasi pribadi dengan Tuhan yang benar. Dan ini yang saya katakan bahwa ada hubungan antara perzinahan rohani dan perzinahan jasmani. Sehingga orang tersebut melakukan tindakan perzinahan karena tuntutan rohani yang keliru, yang salah. Yang ketiga, merasakan dirinya itu adalah suatu kekuatan kedagingan yang menguasai hidupnya. Apa akibat daripada perzinahan itu? Baik perselingkuhan, baik itu pornografi dan sebagainya. Yang pertama adanya perceraian. Perceraian antara hubungan suami istri yang disatukan oleh Tuhan, tetapi karena ada perzinahan terjadi perceraian. Yang kedua adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami atau dilakukan oleh istri. Dan merugikan hubungan anak-anak dengan orang tua dengan orang tua, dan antar anak-anak. Tentu akibat yang lain adalah adanya kerusakan mental dari keturunan, dari anak-anak, karena melihat dan menyaksikan orang tuanya melakukan tindakan perzinahan. Apa yang perlu dilakukan oleh setiap orang percaya ketika berhadapan dengan konteks kekinian? Pertama, waspada dan berhati-hati dengan apa yang ada pada diri kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca, harus kita hati-hati dan waspada, jangan sampai terseret ke wilayah seksualitas dan perzinahan, baik rohani maupun jasmani. Yang kedua yang kita lakukan kalau Bapak, Ibu, dan Saudara pernah mengalaminya, segera bertobat
minta ampun kepada Tuhan, dan berkomitmen untuk hidup kudus, untuk hidup benar, untuk hidup suci, tidak lagi mau melakukan perbuatan zina tersebut. Yang ketiga, bangunlah sebuah komunitas baik dalam keluarga maupun di dalam kehidupan bergereja ataupun di dalam kehidupan komunitas bermasyarakat, suatu kehidupan yang suci. Karena itu, mulailah kita memperdalam hidup kita, mengerti kehendak Tuhan, dan menghargai sesama manusia. Dengan demikian kita mau supaya hidup kita teratur, indah, harmoni dalam keluarga kita, dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi Tuhan memberikan perintah kepada kita, jangan berzina. Tuhan menolong kita untuk hidup kudus, hidup suci dalam segala hal yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.